13 gol diciptakan oleh Persik Kediri di putaran kedua. Hal ini menjadikan Persik Kediri adalah salah satu tim paling subur di Liga 1 untuk putaran kedua ini. Apakah lini serang yang tajam tersebut mampu untuk menaklukkan Teja Paku Alam di GBLA untuk pertama kalinya? Kita bahas di video kali ini. Kalau melihat hasil dari Persik Kediri di putaran kedua memang tidak terlalu menjanjikan. Hanya 10 poin dari 7 pertandingan dan Persik pun saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen. Hal itu secara di atas kertas membuat Persib seperti akan mudah memenangkan pertandingan kali ini. Namun di satu sisi Persib juga harus hati-hati karena kalau kita melihat dari sisi performance-nya Persik Kediri ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Oke, seperti biasa teman-teman, di video kali ini seperti video-video sebelumnya saya akan terus menyajikan analisa-analisa pertandingan, kali ini analisa untuk lawan, dengan sedikit memberikan data dan juga telestrasi agar memberi kenyamanan kepada yang nonton. Kalau teman-teman suka dengan video yang seperti ini, di-subscribe ya, terima kasih. Di putaran kedua ini, Persik Kediri sudah melakukan 7 pertandingan, di mana hasilnya adalah 3 kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan juga 3 kekalahan. Namun yang menarik adalah jumlah golnya yang sangat banyak ya, 13 mencetak gol, namun kebobolannya juga lebih banyak, 16 gol gitu ya. Secara hasil memang tidak memuaskan ya, tadi 10 poin dari 7 pertandingan, itu kalau dilihat dari sisi result. Tapi kalau kita lihat dari sisi performance, yang lagi-lagi data yang dilihat adalah nilai XG dan juga nilai XGA, dan itu bisa dibandingkan ya, ada lagi parameter yang namanya XG dikurangi XGA, atau artinya adalah bagaimana selisih antara kualitas peluang yang diciptakan oleh sebuah tim dibandingkan dengan kualitas peluang yang diciptakan oleh lawan pada pertandingan tersebut gitu. Kalau nilainya positif berarti secara peluang, secara kualitas peluang tim tersebut lebih unggul. Tapi kalau misalkan negatif itu sebaliknya. Nah memang Persik Kediri dari 7 pertandingan menangnya cuma 3 gitu ya. Tapi kalau kita lihat performance, nilai XG dan XGA-nya dia dari 7 pertandingan tersebut 6 pertandingan itu hijau atau artinya positif gitu ya. Jadi secara permainan, secara penciptaan peluang sebenarnya Persik ini unggul gitu ya. Kenapa itu tidak terkonversi menjadi result yang bagus? Ya banyak faktor ya. Bisa jadi mungkin kipernya lagi jago, kiper lawan gitu ya, atau misalkan pada pertandingan tersebut strikernya sedang underperform atau sedang kualitas eksekusinya sedang kurang bagus gitu ya. Tapi apa gunanya kita melihat parameter performance adalah itu menunjukkan bagaimana kualitas Persik sebagai sebuah tim dalam menciptakan peluang itu sangat bagus. Jadi bisa aja ketika pertandingan lawan Persib ternyata strikernya efektivitas finishingnya lagi bagus. Nah itu juga berbahaya buat Persib. Jadi Persib juga jangan sampai terlena, secara permainan tetap harus melakukan sistem pertahanan yang rapat gitu ya. Jangan sampai pemain-pemain Persik ini punya peluang yang bagus untuk mencetak gol. Karena itu tadi dari 7 pertandingan tadi gitu ya, 6 pertandingannya itu hijau. 1 itu yang melawan Malut gitu ya, itu di awal banget itu tuh pemain-pemainnya yang barunya belum bergabung semua gitu ya. Jadi secara permainan belum stabil gitu ya, apalagi di pertandingan tersebut Rezaldi Hehanusanya kartu merah dari dari babak pertama gitu ya. Jadi memang secara skor sangat mencolok kalahnya gitu ya. Tapi setelah pertandingan tersebut Persik benar-benar dominan dibandingkan lawan-lawannya gitu. Lalu apa yang menyebabkan Persik itu sangat berbeda di putaran kedua ini gitu ya. Karena kalau lihat kita lebih detail lagi dari sisi attackingnya, di putaran kedua ini bahkan Persik adalah tim yang memiliki statistik terbaik dalam hal total XG dan juga shot on target gitu ya. Jadi dari data tabel ini kelihatan secara nilai XG Persik itu paling tinggi dibandingkan 17 tim lainnya. Nilainya 14,85 ini selama putaran kedua aja gitu ya. Bahkan lebih bagus daripada Persib, daripada Persija, daripada Borneo gitu ya. Ini cukup mengejutkan sih sebenarnya gitu ya. Itu dari sisi attackingnya gitu ya. Lalu dari sisi shot on targetnya juga paling banyak nih. Ada 45 shots on target gitu ya. Padahal secara shots dia nggak terlalu banyak nih dibandingkan dengan Persib yang 100 tendangan gitu ya. Tapi on targetnya cuma 35, Persik itu cuma 87, tapi on targetnya 45. Itu juga menunjukkan bagaimana efektivitas dari serangan Persik itu harus diwaspadai nih gitu. Mungkin jadi tendangan-tendangannya juga banyak yang on target lah gitu. Setengahnya lebih gitu ya, itu on target dari hasil tendangannya gitu. Jadi itu harus diwaspadai gitu. Kalau kita lihat data yang lebih detail lagi, tapi dari gol per match-nya jelas meningkat. Kalau di putaran pertama itu cuma 1,12, sekarang 1,83. Jadi hampir 2 gol per pertandingan gitu ya. Dari XG-nya juga seperti itu.
Di putaran kedua ini nilai XG-nya dia 1,94. Jadi mirip-mirip nih. Nilai XG-nya 1,94, golnya 1,83. Nah, ini jadi memang secara penyerangan ini patut diwaspadai nih, hampir 2 gol per pertandingan gitu ya. Lalu apa yang menyebabkan peningkatan dari Persik dari sisi attacking ini? Yang paling pertama jelas adalah penambahan pemain pada saat transfer window kemarin. Jadi Persik benar-benar benar-benar memperbaiki lini serangnya, karena di putaran pertama itu kalau kita lihat penyerangan Persik banyak bertumpu kepada Ezra Walian, kualitas umpan maupun kualitas tendangannya Ezra Walian. Seperti ketika putaran pertama Persib melawan Persik gitu ya, bola yang berbahaya itu selalu dari Ezra Walian, bola dikasih ke Ezra Waliannya kasih umpan, kasih crossing, dan itu sangat berkualitas. Peluang-peluang Persik itu bisa dibilang cuma dari situ aja gitu. Gol Persik yang penyama kedudukan pun diawali dari cornernya Ezra Walian, yang karena kualitasnya bagus tuh nggak bisa langsung dibuang di kesempatan pertama sama Persib gitu. Itu yang menyebabkan adanya scrimmage, adanya bola kedua gitu ya, yang menyebabkan gol dari Persik. Di putaran kedua ini Persik banyak menambah pemain utamanya di lini serang. Ada John Toral, Ernesto, sama Adrian Luna. Itu yang arahnya yang memperbaiki sisi penyerangannya Persik Kediri gitu. Jadi opsi serangannya Persik itu jadi banyak gitu. Dari kiri tetap Ezra merupakan ancaman yang sangat berbahaya karena kualitas tendangan, kualitas umpannya. Di sisi kanan ada pemain nomor 7 Ernesto. Ini juga penetrasinya bagus gitu ya. Dia juga bisa menciptakan peluang berbahaya dari situasi 1 lawan 1. Ini big improvement nih di sisi kanan, karena kalau di putaran pertama sebelumnya Persik itu menempatkan pemain U23-nya di sini. Ada Wigi Pratama. Nggak bisa dibilang jelek juga Wigi, tapi tetap aja secara dangerous-nya gitu berbahaya, lebih berbahaya Ernesto Gomez gitu. Lalu ada juga John Toral ya, yang pernah main di Akademi Arsenal, dan Adrian Luna. Ini 2 pemain di tengah yang juga sisi kreativitasnya sangat bagus gitu ya, sehingga menambah opsi serangannya Persik Kediri, menambah variasi serangannya Persik Kediri. Bisa dari kiri dari Ezra, bisa dari kanan dari Ernesto Gomez, ataupun kombinasi di tengah nih John Toral, Adrian Luna, dan pemain lama ya Emmanuel Garcia juga sering berkoordinasi, sering melakukan rotasi posisi. Itu yang menyebabkan variasi serangan Persik itu berbahaya. Dan yang patut diwaspadai lagi, ke semua pemain yang tadi disebutkan itu udah menciptakan attacking contribution di putaran kedua ini gitu. Jadi semua pemain itu bisa menciptakan gol, semua pemain bisa menciptakan assist. Jadi opsi serangan, opsi eksekusi itu bisa dari 5 pemain ini gitu. Belum lagi ditambah satu lagi ada yang namanya Rodrigo Diaz, walaupun belum mencetak gol, dia seorang striker ya. Walaupun belum mencetak gol karena menit bermainnya sangat rendah ya, dia sebagai backupnya Jose Enrique. Tapi kalau lihat dari total shot dan on targetnya juga cukup efektif. On targetnya 4, shot on targetnya 3 gitu. Jadi ini ke semua pemain lini serang dari Persik Kediri ini patut diwaspadai. Itu dari sisi permainan. Dari sisi penyerangan pun memang ada perbedaan. Saat build up dia mulai dengan formasi awal 4-1-4-1 gitu ya. Dan yang menarik adalah bagaimana dia seperti menciptakan ruang kosong di antar lininya gitu ya, di tengah-tengah, di antar lini belakang dan lini tengah gitu. Dan di sini juga kelihatan bagaimana 5 pemain yang tadi disebutkan di awal gitu ya, itu ada di sebagai lini serang gitu. Jadi seolah-olah dibagi 2 nih, yang di belakang 5, yang di depan 5 gitu. Tengah-tengahnya kosong. Nah, hal itu memang sengaja diciptakan karena ruang yang kosong itu adalah area penetrasinya Persik Kediri. Bisa dilakukan dari penetrasinya bek kiri ya, Randy Sanjaya, atau juga 4 pemain yang ada di tengah itu bisa drop ke tengah untuk menerima umpan, karena di situ istilahnya space-nya kosong gitu ya, Persiknya nggak ada di situ, otomatis tim melawannya juga nggak banyak menumpuk pemain di situ. Itu yang bisa dilakukan sebagai opsi progresi gitu ya. Dan untuk penyerangan sendiri, Persik yang tadi asalnya udah 5 pemain di depan gitu ya, biasanya ditambah juga sama bek kirinya Sanjaya gitu ya, yang melakukan overlap di sisi kiri, sehingga yang asalnya Ezra yang ada di sisi kiri, Ezranya lari ke tengah, ke half space gitu ya. Jadi di tengahnya penuh gitu ya, di sayapnya keisi Ernesto dan juga Sanjaya, dan di depan ada Jose Enrique. Jadi secara jumlah juga memang banyak nih pemain Persik dalam melakukan serangan, dan itu yang berbahaya lah, harus diantisipasi gitu. Ini contoh kedua, lagi-lagi seperti tadi ya, tengahnya dibuat kosong, dan di posisi ini Ezra Walian yang drop ke tengah untuk menerima bola. Begitu Ezranya dapat bola, langsung banyak pemain yang maju ke depan. Di sini ada Sanjaya, ada juga Adrian Luna, dan juga di kanan Ernestonya maju ke depan. John Toral sendiri
mencari posisi kosong untuk diberikan umpan, karena memang playmaker utama di Persik Kediri untuk saat ini adalah John Toral ini gitu ya. Dan bisa dilihat di sini mereka menciptakan 7 lawan 7 di lini serang gitu ya. Jadi mereka attacking with numbers juga nih. Itu yang harus diwaspadai oleh Persib, jangan sampai kalah jumlah di belakang gitu. Nah, selain itu memang tadi ya udah dibilang juga kreativitas dari pemain baru ini, Adrian Luna, John Toral, itu sangat luar biasa. Jadi mereka nggak cuma bisa melakukan variasi umpan pendek, tapi umpan-umpan jarak jauhnya juga harus diwaspadai. Ini umpan jarak jauh ke belakang lini. Ini seperti yang terlihat di golnya Persik Kediri, Ernesto Gomez gitu ya, di pertandingan melawan Dewa United. Nah itu tadi, ini juga bisa menjadi bukti bahwa serangan Persik nggak cuma sekarang itu bertumbuh ke Ezra Walian, bisa ke kanan juga sama berbahayanya. Karena ya harus diakui lah, di pertandingan awal Wigi di kanan itu tidak seberbahaya Ezra di kiri. Jadi istilahnya untuk mematikan Persik ya jaga Ezranya aja mungkin itu sudah cukup gitu. Nah kalau sekarang nggak bisa, Ezra dijaga, ada John Toral, ada Ernesto Gomez, atau ada Adrian Luna juga yang sesekali maju ke depan untuk bisa melakukan serangan gitu. Nah tapi di sisi lain, seperti tadi disebutkan juga, mencetak golnya sih banyak, kebobolannya juga Persik Kediri sangat banyak gitu ya. Persik itu di putaran kedua jadi tim yang paling banyak kebobolan per matchnya, itu dia kebobolan 2.29 gitu ya. Nah ini juga menjadi catatan yang harus bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung gitu ya. Secara data statistik juga kelihatan kalau tadi hijau semua serangannya gitu ya, parameter serangannya. Nah kalau ini putaran 1 ke putaran kedua, Persik Kediri merah semua nih pertahanannya. Conceded per match-nya naik, XGA per match-nya naik, artinya lawan bisa menciptakan peluang jauh lebih banyak ketimbang ketika lawan Persik di putaran ke-1 gitu. Shot face-nya juga jadi lebih banyak gitu. Nah ini juga kenapa ini terjadi, ya dampaknya itu tadi. Ketika mereka melakukan improvement di lini depan gitu ya, fokus pemain asing, pemain barunya itu ditumpuk ke lini depan, akhirnya ada yang harus dikorbankan. Kalau tadi U23-nya itu adalah penyerang kanan, karena udah diisi oleh Ernesto gitu ya, akhirnya U23-nya itu mereka ambil di sisi kiri, Sanjaya itu. Ya bukan berarti Sanjaya juga jelek gitu ya, tapi tetap aja namanya pemain U23, tingkat kematangannya juga dari sisi defensifnya juga pasti tidak sebagus pemain yang senior gitu ya, sehingga itu jadi salah satu faktor juga. Dan satu lagi gitu ya, dengan dia memfokuskan pemain asingnya itu di lini depan, akhirnya di duet center back-nya nih mereka jadi harus menggunakan center back lokal gitu ya, Firly dan juga Hamrahe Hanusa, yang ya mungkin secara fisik juga pasti kalah lah sama sama striker asing gitu ya. Sedikit banyak pasti jadi faktor juga yang mempengaruhi bagaimana lini pertahanannya Persik itu lebih buruk lah ketimbang di putaran pertama. Nggak cuma dari sisi permainan, nggak cuma dari sisi pemain, dari sisi permainan pun memang terlihat sekali lini pertahanannya Persik itu kurang gitu ya. 5 pemain yang tadi gitu ya, mereka melakukan high press, tapi high pressnya juga bukan high press yang terencana, soalnya high press yang sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga di sini juga kelihatan bagaimana Dewa dengan mudah melepaskan press tersebut, dan ketika pressnya itu gagal gitu ya, mudah aja buat Dewa untuk bisa masuk sampai ke belakang lininya Persik Kediri gitu ya. Memang di sini masih gagal nih, tapi ini bisa jadi makanan empuknya buat Persib gitu. Kita tahu sendiri ya bagaimana kombinasi Persib di lini depan, rotasi posisinya, bagaimana mereka mengeksploitasi half space, itu bakal jadi makanan empuknya Persib lah gitu. Selain itu, yang menjadi catatan juga adalah bagaimana untuk menyerangnya sih oke nih Ernesto dan Ezra, tapi untuk bertahannya sangat kurang. Kelihatan di telestrasi ini bagaimana Ezra Walian dan Ernesto itu tidak membantu pertahanan gitu. Lagi diserang di sisi kanan, tapi Ezranya juga nggak tergerak untuk bisa langsung membantu pertahanan gitu. Pada akhirnya banyak space di sisi baik itu half space maupun di sisi sayap yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Sangat berbahaya. Itu lagi-lagi Persib yang memang sukanya main di situ gitu ya, di half space, di wing space, itu pasti akan enak tuh untuk main-main di situ untuk bisa menciptakan peluang. Nah selain itu, dari pinggirnya bisa ditembus, dari tengahnya juga sebenarnya mereka nggak rapat-rapat banget gitu. Di telestrasi ini kelihatan bagaimana jarak antara Adrian Luna dan juga Imanol sangat lebar gitu ya, sehingga ada satu pemain yang drop ke tengah untuk bisa menerima bola, dan begitu dia menerima bola, dia bisa langsung melakukan progresi ini dengan dribble gitu ya, langsung menghadapi lini pertahanannya Persik Kediri. Itu sangat berbahaya. Di sini dilakukan tactical foul yang mungkin kemungkinan besarnya juga kartu kuning gitu ya, dan itu sangat berbahaya lah gitu. Jadi dengan mudah aja lawan itu masuk ke antar lininya Persik,
terus langsung progresi dan tinggal berhadapan dengan lini belakang gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Itu analisa untuk Persik baik dari sisi attacking maupun dari sisi defensif. Ada yang harus Persib waspadai, ada yang harus Persib manfaatkan. Karena pertandingan ini mau nggak mau harus banget dimenangkan oleh Persib Bandung. Apalagi dengan title race yang begitu ketat ya antara 3 tim, Persib, Persija, Borneo gitu ya. Apalagi kemarin Borneo menang besar nih. Dan yang menarik lagi adalah Borneo adalah lawan selanjutnya Persib setelah Persik Kediri gitu. Jadi jangan sampai Persib kalah momentum gitu ya. Persibnya juga harus menang, kalau bisa menang besar, sehingga ketika nanti ketemu Borneo nggak kalah mental duluan gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat tren di bulan Ramadan ini gitu ya, skor-skor di Liga 1 itu banyak skor besar gitu ya. Contohnya kemarin Malut lawan PSM 3-3 gitu ya. Ada beberapa pertandingan sebelumnya juga 3-3, 2-2 gitu. Nah, ini juga mungkin jadi tanda bahwa di pertandingan antara Persib dan Persik Kediri ini juga akan tercipta banyak gol, dan mudah-mudahan banyak golnya itu untuk Persib semua. Karena walaupun tadi dibilang bahwa lini serangnya Persik Kediri seberbahaya itu, tapi ya dulu udah pengalaman ya ketika Malut datang, wah dia adalah tim dengan performance terbaik di Liga 1, attacking terbaik di Liga 1 gitu ya. Tapi begitu ketemu pertahanan Persib, nggak ada shot on target sama sekali gitu. Jadi memang lini pertahanan Persib on a different level kalau saya lihat dibandingkan dengan tim-tim lain di Liga 1. Dan saya nggak yakin juga Persik akan bermain seterbuka ini ketika melawan Persib Bandung gitu. Nah, jadi nanti menarik juga untuk dilihat bagaimana taktik Persik Kediri melawan Persib Bandung, itu yang akan kita analisa di match review nanti gitu ya. Pada intinya tetap di atas kertas sih tetap Persib harusnya bisa memenangkan pertandingan ini gitu ya. Di video ini maksudnya adalah ingin memberikan informasi gitu ya ke Boboto lah terutama. Ketika pertandingan nanti jangan kaget nih kalau ternyata wah kenapa lini serangnya Persik kok lumayan juga nih gitu ya, karena data menunjukkan seperti itu, dan itu yang harus diredam oleh Persib Bandung. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.